Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi amma ba'd. Ikhwan wal akhawat, hadirin wal hadirat al a'izza yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita. Malam hari ini kebetulan jadwal kajian fikih ini ya, Muqaddimah Al-Hadramiyah, kajian yang cukup lama terhenti ini karena memang secara jadwal beberapa hal kemarin kebentur, kemudian lebih banyak kita mengkaji kitab Nasaihul Ibad. Malam hari ini kita kembali lagi, mudah-mudahan tak lupa. Terakhir kita masih membahas seputar tayammum, lebih tepatnya syurutut tayammum. Cara bilangan syarat-syarat tayammum kemarin ada 10, telah kita bahas sampai akhir. Kemudian malam hari ini kita akan melanjutkan masih juga seputar tayammum, hampir bagian akhir, yaitu terkait dengan praktek tayammum yang dikenal dengan judul di sini furudut tayammum, fardu-fardunya tayammum. Ketika seseorang akan melaksanakan tayammum, maka selain syarat-syarat yang di depan kemarin telah kita bahas dalam beberapa pertemuan, maka di saat praktek tayammum hendaknya orang yang bertayammum memenuhi 5 hal yang disebut dengan fardunya tayammum. Ketika salah satu di antara 5 yang disebut dengan fardu tayammum ini tidak terlaksana, maka nanti tayammumnya tidak dianggap sah. Yang pertama, al-awwal, yang pertama an-naqlu. Naqlu itu memindah. Ini syarat atau ini fardu tidak ada di dalam wudu, hanya ada di dalam tayammum. Di dalam wudu kita tidak difardukan atau tidak diwajibkan memindahkan air. Padahal sama. Posisi air dengan debu ini adalah 2 hal yang pasti kalau kita ingin melaksanakan wudu pasti kita akan pindahkan. Entah itu dari keran ke wajah kita atau dari dari ember, dari gayung, sama dengan debu. Tapi kemudian tidak ada syarat dalam wudu memindahkan air, ya kan? Dia langsung fardu wudu itu adalah ghaslul wajhi, membasuh wajah. Nah, dalam tayammum ini kenapa di antara ulama memberikan alasan? Karena tayammum ini sebenarnya adalah satu ibadah yang ada kekhususan yang tidak ada di dalam wudu. Pertama, karena memang statusnya adalah pengganti, dan lazimnya kita kalau bertaharah, apakah itu wudu ataupun mandi, termasuk buang menghilangkan najis, yang kita pakai sarananya adalah air, tidak debu. Maka debu ini adalah sesuatu yang jarang, sehingga di dalam prakteknya butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan artinya butuh kepada pemindahan sarana yang disebut dengan debu ini untuk kita jadikan sebagai alat untuk kita bertaharah. Nah, kesungguhan itu diwakilkan dengan an-naqlu. Naqlu itu memindah kalau bahasa kitanya,
Tapi lebih tepatnya bukan hanya sekedar memindah, tapi yang dimaksud adalah bermaksud memindahkan debu. Karena bisa jadi nanti debunya pindah, tapi ketika debunya pindah tidak ada maksud dari yang bertayamum untuk memindahkan debu tersebut ke wajahnya sebagai sarana untuk berwudu, maka tidak sah. Contoh kemarin saya pernah contohkan, ada orang berjalan di padang pasir, kemudian karena angin terlalu kencang, kemudian debu yang di pasir itu kemudian naik sampailah katakan mengenai wajahnya. Ketika sudah nempel di wajahnya, yang artinya berpindah dari tanah ke wajahnya, kemudian baru dia usap, dia pergunakan debu yang menempel di wajahnya sebagai sarana untuk bertayamum, maka tidak sah. Kenapa? Padahal sudah pindah. Karena di dalam perpindahan debu tersebut tidak ada maksud. Kalau bahasa kita mudahnya tidak ada niat. Kan tidak ada niat pertamanya. Niat itu baru kemudian hadir setelah debu dah nempel. Makanya untuk debu ini, dimanapun debu yang kita ambil, baik di sofa atau di tanah atau kemudian di dinding, katakanlah, hendaknya kita bermaksud. Maksud ini atau berniat ini diantaranya diwujudkan dengan praktik, diwujudkan dengan perbuatan kita, yang dalam hal ini menekapkan telapak tangan kita, entah itu ke tanah, entah itu ke dinding, entah itu ke sofa yang ada debunya. Kemudian setelah kita dapatkan debu di tangan, dengan kita tekapkan tadi, baru kemudian kita pindahkan. Nah, ini yang dimaksud dengan an-naqlu, memindahkan. Sebenarnya simpelnya sih memindahkan langsung, cuman memang sengaja anak buat begitu biar kita faham. Kemudian ada perbedaan, bahwa kalau hanya sekedar memindahkan, saya katakan itu sudah pindah sebenarnya. Walaupun sebenarnya makna memindahkan ada pelakunya. Kalimat bahasa kita kalau memindahkan mesti ada pelakunya. Beda dengan kalimat pindah. Pindah itu bisa jadi bukan kena pelaku kita. Sampah itu pindah dari situ ke situ, bisa jadi angin yang memindahkannya, bukan kita pelaku ya kan? Atau bisa jadi kena sesuatu binatang dan sebagainya yang membawa, kemudian terjadi pindah. Tapi kalau bahasa memindahkan, sebenarnya sudah bisa difahami bahwa pelakunya adalah kita yang memindahkan. Tapi Anda ingin jelaskan maksud daripada memindahkan tadi. Nah, ini disebut dengan an-naqlu. Jadi kalau orang mau bertayamum, dia harus berniat memindahkan debu yang dia ambil, entah itu di sofa, di tanah atau di dinding, berniat untuk kemudian dia usapkan ke wajah. Itu syaratnya ya. Jadi kalau besok-besok kemudian jalan di padang pasir, atau kemudian ditimpu orang pakai pasir, debu wajahnya, kebetulan Anda mau tayamum, kemudian dijadikan, tidak boleh. Karena permindahan itu tidak diniatkan atau tidak dimaksudkan bahasa kitanya. Ya? Dan ini tidak butuh niat, nawaitu sengaja aku memindahkan debu, tidak harus. Perbuatan kita itu sudah mewakilkan dari niat. Di saat kita ngambilnya, bahwa kita bertujuan mengambil debu ini untuk mengusap wajah kita, itu yang dimaksud dengan niat memindah. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niatul istibahah. Niat istibahah, yaitu niat agar diperbolehkan. Istibahah itu maknanya niat agar diperbolehkan. Kenapa di dalam niat tayamum itu ada kalimat istibahah, agar diperbolehkan? Karena memang praktik tayamum atau ibadah tayamum ini statusnya adalah pengganti. Sebenarnya air, ketika orang tak menemukan air atau seseorang terhalang untuk memakai air, karena kemarin yang sudah saya contohkan bisa jadi sakit, dokter bilang jangan sampai kena air. Sekarang dia seorang muslim, ada kewajiban ibadah, mau berwudu tak boleh. Sekarang bagaimana? Ada sarana kedua. Apa itu? Debu, yang kita sebut praktiknya dengan tayamum.
Nah, niatul istibahah ini niat agar diperbolehkan, karena seseorang tidak boleh ibadah tanpa taharah, karena taharah itu suci, itu syarat daripada ibadah. Maka kemarin ketika di bab wudu saya pernah singgung sedikit hadis Nabi yang mengatakan at-tuhur miftahus shalah. Tuhur, suci itu adalah kunci daripada ibadah salat. Di antara ibadah yang butuh kepada wudu ibadah salat. Nah, sekarang orang tak nemu air. Dia sementara dia berhadas, dia butuh taharah. Tidak ada air, atau ada air tapi dia terhalang secara syariat, dia memang tak diperbolehkan untuk memakai air kena lantaran sakit dan sebagainya. Kemudian apa yang dia pergunakan? Nah, agar diperbolehkan untuk salat, maka ada sarana bertaharah yang kedua yang disebut dengan tayamum. Nah, makanya di sini dia harus berniat istibahah agar diperbolehkan. Jadi kalau lengkapnya niat tayamum itu nawaitu tayamum listibahati fardhis shalah. Kalau di Indonesia kan sengaja aku bertayamum agar diperbolehkan melaksanakan salat fardu atau fardu salat. Itu niatnya. Niat di dalam hati kita ketika kita ngambil debu, sebelum kita mengusapkan atau bersamaan dengan kita mengusapkan debu ke wajah, kita niatkan niat yang tadi itu. Ya. Wa yajibu qarnuha bil darbi. Dan wajib berniat, yaitu niat istibahah tadi itu, atau niat yang saya contohkan tadi itu, wajib hukumnya untuk dibarengkan dengan penepukan debu. Jadi bukan hanya ketika sampai di sini. Kalau air kan ketika sampai di wajah. Nah, karena di dalam air tidak disyaratkan memindah. Makanya niatnya kalau di dalam wudu menggunakan air kan ketika kita usapkan atau kita basuhkan ke wajah. Kalau dalam tayamum, karena dia ada syarat memindahkan bahkan merupakan fardu, maka niat tersebut tidak hanya dibarengkan bersamaan dengan pengusapan wajah, tapi mulai dari kita menepukkan tangan dalam rangka mengambil debu. Dia katakan debunya di sini ini, kemudian di saat saya tepukkan ini saya niatkan, sengaja aku tayamum agar diperbolehkan salat fardu atau melaksanakan salat fardu. Wabtida'uhuma ilal masih. Kemudian sampai kapan? Sampai ke wajah. Jadi niat tadi kemudian dihadirkan terus sampai kita mengusap daripada wajah. Jadi sama, ketika wajah pun artinya kita hadirkan juga, tapi permulaan atau mulainya niat tersebut di saat kita menepukkan daripada wastidamatuha, mohon maaf, istidamah melanggengkan niat yang tadi di saat kita menepuk sampai ke kayak model orang takbir, mulai dari lafaz Allahu Akbar, Allah. Jadi sengaja aku salat maghrib katakan ya, ini dia anak contohkan di dalam membarengkan niat. Di dalam takbir kita salat Allah, sepanjang tadi itu dari lafaz Allah ana ucapkan, di pertengahan itu ana hadirkan sengaja aku salat maghrib 3 rakaat sampai selesai baru akbar, kan begitu. Artinya niat tersebut berada di antara awal takbir sampai akhir takbir. Nah, di dalam tayamum sama, ketika saya pukulkan tangan saya ke debu, di saat itu saya niat sengaja aku bertayamum agar diperbolehkan salat fardu karena Allah Ta'ala sampai saya mengusap. Jadi permulaan niatnya, pembarengannya bukan di saat mengusap wajah, bukan, tapi di saat pemukulan atau penepukan tangan ke debu, dan niat itu dilanggengkan sampai debu tersebut yang di tangan kita menyentuh wajah kita. Itu yang dimaksud. Wastidamuha ila masi wajhi. Kemudian fa inna wa istibahatil fardi. Ini sudah saya jelaskan teman-teman kemarin. Tingkatan niat di dalam bertayamum ada 3 kemarin, tapi ini terulang lagi, tidak apa. Fa inna wa istibahatil fardi. Andai kata ada orang berniat di saat niatnya nawaitu tayammum listibahati fardus shalah,
Ini istibahati fardhis shalah. Boleh. Sengaja aku bertayamum agar diperbolehkan melaksanakan fardu salat. Maka dengan niat tersebut dia boleh melaksanakan beberapa ibadah. Di antaranya shallal fardha, dia boleh melakukan salat fardu 1 kali. Jadi status tayamum itu tidak seperti wudu. Kalau wudu, orang boleh memakai wudu tersebut selama dia belum batal untuk melaksanakan beberapa salat fardu. Andai kata dari maghrib dia wudu, kemudian tidak batal sampai ketemu isya, dengan wudu maghrib tersebut lanjut lagi salat isya, boleh. Andai kata dia tak tidur malam sampai ketemu subuh, maka wudu maghrib tersebut boleh dia pakai untuk salat subuh. Andai kata tak tidur lagi kemudian sampai siang dia, kalau tidur kan batal. Andai kata dia tidak tidur kemudian sampai siang, belum lagi batal wudu maghribnya tadi, maka boleh dia salat zuhur dengan wudu maghrib kemarin. Itu untuk wudu. Tapi untuk tayamum, dia hanya boleh dipakai 1 kali salat fardu. Andai kata ada orang di salat maghribnya bertayamum, kemudian di salat isya'nya nanti walaupun tayamumnya tak batal, maka andai kata dia ingin melaksanakan salat fardu isya, dia harus bertayamum lagi. Bukan lantaran dia bertayamum tersebut karena tayamumnya batal, bukan. Tapi karena tayamum itu hanya dibolehkan untuk 1 ibadah fardu. Kalau ibadah sunnah bebas. Habis salat maghrib ada sunnah namanya ba'diyah, ya kan, ba'diyah maghrib. Atau nanti mau dilanjutkan witir, silakan. Karena ba'diyah maghrib, witir, termasuk baca Quran, itu rentetan daripada sunnah. Tapi ketika dia ingin melaksanakan salat fardu, maka wajib bagi dia untuk mengulangi tayamumnya. Karena tayamum itu hanya diperbolehkan dipakai 1 kali ibadah fardu. Paham ya? Nah, makanya di sini yusalli bihi al-fardha. Shallal fardha wan nafla. Kalau niatnya sengaja aku bertayamum agar diperbolehkan melaksanakan fardu salat, maka dia boleh melaksanakan 1 salat fardu dan bebas salat sunnah berapapun silakan, selama tayamumnya belum batal. Kemudian tingkatan yang kedua, ini tingkatan niat. Awistibahatin nafli, awis salah, aw salatil janazah. Tingkatan niat tayamum yang kedua, nawaitu istibahati naflis salah atau salatin nafl, boleh. Sengaja aku bertayamum agar diperbolehkan salat sunnah. Maka dengan niat tadi dia tidak boleh melaksanakan salat fardu karena memang niatnya teruntuk salat sunnah. Jadi kalau dia berniat fardu, maka di bawah fardu itu diboleh lakukan. Tapi kalau dia niat sunnah dan status sunnah itu kan di bawah fardu, maka dia hanya boleh melaksanakan sunnah dan di bawah sunnah. Tapi kalau di atas tidak boleh. Di atas tidak boleh. Ini disebut awistibahatin nafli atau awis salah. Atau dia apa? Nawaitu tayammum listibahati salah, tidak menyebutkan fardu. Maka status tayamumnya tidak boleh dipakai salat fardu, tapi hanya boleh dipakai salat sunnah. Walaupun menyebutkan salat, tapi tak menyebutkan fardu. Sama di dalam halnya niat salat. Fardu itu wajib. Kalau kita salat fardu, maka niat fardu itu wajib. Kalau salat maghrib, minimal usalli fardal maghribi, ada fardanya. Nah, kalau dia mengatakan usalli saja, tak menyebutkan fardu, maka tak sah. Karena apa? Status salatnya fardu, dia harus sebut. Makanya ketika semua ibadah fardu wajib disebutkan fardunya, tak terkecuali niat puasa. Kan ada puasa nanti, nawaitu shauma ghadin an adai
fardhi, ada kalimat fardhinya. Kenapa? Karena itu puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah tidak perlu. Sengaja aku puasa sunnah Senin, atau sengaja aku puasa Senin, statusnya sunnah, tak menyebutkan fardu, tidak masalah. Tapi ketika ibadah tersebut adalah fardu, wajib dia menyebutkan fardu. Kalau tidak, maka hanya boleh dilakukan ibadah sunnah. Ini sebagaimana di sini nih. Au salatil janazah. Nawaitu tayammum listibahati salatil janazah. Sengaja aku bertayamum agar diperbolehkan salat janazah. Apa namanya? Lam yusalli bihi al-fardha, maka tak boleh dia salat fardu. Karena status salat janazah itu fardu, tapi sifat fardunya kifayah. Fardu dia, tapi kifayah. Fardu itu kan ada beberapa tingkatan, makanya disebut kita fardu kifayah. Janazah itu identiknya dengan sebutan fardu kifayah kan. Padahal fardu kifayah itu hukum terkait dengan pelaksanaan janazah itu fardu kifayah, bukan janazahnya fardu kifayah. Nah, tapi memang sudah bahasa umum seperti itu. Nah, apa fardu kifayah? Ya memang sudah di dalamnya terkandung mandi, mengkafankan, itu statusnya semua fardu kifayah. Nah ini kata ulama, kalau dia niat sengaja aku tayamum agar diperbolehkan salat janazah, tak menyebutkan fardu, walaupun kita tahu salat janazah itu fardu, lam yusalli bihi al-fardha, maka dia tak boleh dengan tayamum tadi untuk melaksanakan salat fardu janazah. Kemudian yang ketiga, mashu wajhi, itu terkait dengan niat. Kalau agak bingung kan niatnya, tidak usah pikir yang lain, pokoknya ambil satu niat yang niat mencakup semua. Apa? Usalli nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Dah, makanya di kitab-kitab klasik itu lebih memakai satu niat, tapi satu niat yang dicontohkan untuk umum. Sama begini. Ada orang yang berhadas besar, ketika dia mandi berniat, sengaja aku mandi mengangkatkan hadas besar kan. Padahal boleh, kalau yang head kan hadas besar, dia boleh tidak menyebutkan hadas besar, boleh dia menyebutkan headnya, sengaja aku mandi menghilangkan hadas head, boleh. Tapi di kitab-kitab klasik kenapa tidak disebutkan? Biar mudah bagi orang awam. Nanti kalau terlalu banyak bingung, Ustaz, yang mana niat nak saya pakai? Nah, maka diambil yang paling umum dan mencakup untuk semua. Mau haid, mau junub, apalagi itu yang hada-hada besar nih, an-nifas, maka cukup dia pakai satu. Sengaja aku mandi mengangkatkan hadas besar, fardu kepada Allah Ta'ala. Maka yang umum, maka kita ulama-ulama dulu tuh lebih ingin mempermudah kita, tapi tidak menghilangkan hukumnya, substansi hukumnya kalau bahasa Arab, sehingga hukumnya mantap. Orang sekarang paham, membeberkan semuanya biar terlihat hebat. Orang sekarang gitu. Orang dulu tuh memberikan ilmu tuh sesuai dengan yang menerima. Orang sekarang enggak, kau paham tak paham, yang penting aku beberkan biar aku terlihat hebat. Karena semakin banyak kalau kita menurut ini, wah, menurut ini, itu pasti di masyarakat kita bilang hebat. Walaupun yang bilang hebat itu belum tentu gak dia tahu, paham? Belum tentu dia paham kalau disampaikan semua. Hanya memang tuntutan akhir zaman ini, mau tidak mau kita harus menyebutkan beberapa pandangan atau pendapat yang memang sudah terjadi. Kalau belum terjadi, kalau bisa tidak saya sampaikan.
Nah sekarang ini udah banyak, karena kalau tak kita sampaikan, masyarakat udah bingung dengan orang lain yang lebih dulu nyampaikan. Ustaz, yang benar itu pakai usolli apa langsung diam saja? Nah, itu yang kita sampaikan. Kenapa? Karena kalau kita tak sampaikan, mereka sudah lihat, sudah dengar media sekarang ini. Kalau orang dulu karena memang satu corong kalau bahasa kita. Orang dulu itu kalau apa kata ulama, iya sudah, mereka percaya. Hari ini mohon maaf, tidak usahkan ulama kampung, ulama yang punya pengaruh dunia, bahkan banyak orang sudah sifatnya mutawatir. Semua orang yang ngaku itu bukan masyarakat, tapi ulama sudah mengakui keulamaan. Hari ini masih diragukan orang. Imam Ghazali diragukan orang, Imam Syafi'i diragukan orang. Lah kalau sekelas-sekelas mereka ini diragukan, sementara yang meragukannya itu karangan tak ada, pondok tak ada, majelis tak ada, cuman berkoa-koa ya di media. Hanya karena menang followernya lebih banyak, sehingga itulah tempat dia ngoceh. Gitu. Tambah lagi masyarakat kita ini asal dilihat tenar, ini yang mantap. Tak pernah cari tahu siapa sih dia nih, kok tiba-tiba muncul dengan bahasa semut, bahasa jin, bahasa tikus. Nah, yang pentingnya hebat dia nih, paham? Padahal kita sedang dibodohi. Nah, jadi kita bilang hebat. Itulah orang bodoh dibilang hebat, memang sudah zamannya. Antur fa'al asrar wa tudha'al akhyar. Sampai masanya kita Nabi akan terjadi terhadap umatku ini, orang-orang baik direndahkan, dihilangkan, dilenyapkan. Kalau sekelas kita nih kena ustadz kampung, wajar, tidak usah kecil hati. Sekelas Imam Ghazali itu dibantai orang yang ratusan tahun tidak ada orang yang bantai. Di generasi new nih, paham? Itu dibantai orang. Apa sekelas kita? Kalau kita memang wajar banyak kekurangan, karena belum ada yang kita buat untuk agama. Kalau mereka, ketiga lam yusalli bihi al-farad. Itu penjelasan niat, kok ke situ lagi ya. Asalis yang ketiga. Nah artinya pendapat-pendapat orang tua kita, ulama-ulama dulu tuh enak sebenarnya, dibuatnya sesimpel mungkin, bahasanya. Makanya ada istilah perukunan, masih ingat? Saya pernah baca perukunan itu. Rata-rata kita yang umur 60-50 itu perukunan itulah yang jadi dasar kita zaman dulu. Itu orang Banjar yang ngarang, ulama-ulama Banjar yang sampai di sini di Indonesia kan, di Arab Melayu kan. Dari situ kita bisa. Tapi hari ini dicemooh orang karena orang menganggap lebih pintar. Ini orang ngajar sesederhana mungkin menulis buku, bukan karena dia tidak pintar, bukan, karena menyesuaikan antum waktu saat itu bodoh. Nah, hari ini antum bodoh tapi sok pintar. Jadi dianggapnya ulama dulu itu. Ada satu video kemarin dikirim ke kawan saya, paham? Ada satu ustadz, saya pun tidak setuju, menyalahkan. Wah, udahlah yang disampaikannya keliru, ngotot lagi, tidak cukup ngotot, nyalahkan ulama dulu. Ini karena kitab-kitab yang bahasa Indonesia, perukunan. Loh, paham? Yang ente sampaikan saja salah, nak nyalahkan orang, macam mana? Ada kawan nyuruh buatlah video. Anda bilang, buat apa buat video itu? Kalau nak cari orang salah di video di YouTube, kemudian kita komentari, makan pun tak sempat kita, saking banyaknya orang salah di dalam Facebook itu. Kalau nak setiap salah benarkan. Maksud kawan saya itu, saya suruh buat video untuk meluruskan pemahaman itu. Saya bilang tidak penting. Kenapa? Dia bukan orang Pontianak pertama. Ya tugas orang yang setempat dia lah. Kalau orang Jakarta saya yang ngurus saya siapa? Jadi tidak perlu, media itu tidak semua harus kita tanggapi. Kalau saya begitu, kalau orangnya di Pontianak saya tanggapi, enak. Orangnya di mana-mana, dia nyampaikan dapat duit, salah. Kita benar belum tentu dapat duit, itu dapat duit.
Yang jelas itu bukan masalah itunya, yang jelas itu waktu kita habis. Nah, karena memang di akhir zaman seperti itu. Nggak usah kita urusi yang ada di depan kita. Masih banyak problem kita yang ada di majelis kita, itu yang kita selesaikan. Ada sisa waktu kita boleh tanggapi. Kalau tidak kita tanggapi, minimal pendapat ini jangan masuk di majelis kita kemudian kita sampaikan. Maka beberapa di antara video, kalau yang salah yang ini saya sampaikan, tapi tidak secara ini, tapi di media, di majelis saya. Agar apa? Minimal kita selamat. Di antaranya itu. Kalau tidak usah ditartibi semua. Nah, itu orang-orang dulu. Berterima kasih kita dengan ulama-ulama dulu, menyederhanakan sesuatu yang sulit. Salah satu di antara. Nah, karena memang ini adalah kitab pelajaran, jadi beliau tampilkan semua beberapa di antara jenis niat. Tapi di antara yang disuguhkan ke kita oleh orang tua dulu, dalam kitab-kitab terjemahan, dia ambil yang paling terpenting. Makanya kalau kita buka kitab-kitab klasik, apa tulisan-tulisan bahasa Indonesia dulu, kita pikir kalau tayamumnya mesti niat tayamum. Contoh, pasti gitu. Sengaja aku tayamum pardukan Allah Ta'ala. Kenapa tidak dibahas ini? Bukan mereka tak tahu, tapi mereka nanti kalau aku sampaikan bingung. Cukup ambil yang simpel tapi mencakup untuk semua. Nah, itu. Tuh, kemudian yang ketiga, maskhul wajhi, mengusap wajah. Nah, di dalam tayamum itu kan anggotanya cuma dua. Anggota tayamum dua. Wajah, tangan. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Paham? Itu fardu tayamumnya. Paham? Wamsahu bi wujuhikum, usaplah wajah kalian, wa aydikum, dan tangan kalian. Nah, ini dalil kenapa anggota tayamum itu cuma dua. Tidak seperti wudu. Pertama, memang secara jenis ibadah antara tayamum dengan wudu beda. Walaupun status tayamum itu pengganti daripada wudu, karena memang ibadahnya berbeda, dia punya syarat, bahkan punya kewajiban berbeda. Salah satu di antaranya anggotanya tayamum cuman wajah dan kedua tangan. Maka di sini mashu wajhi, mengusap wajah. Bagaimana mengusap wajah? Ya, mengusap wajah simpel saja. Orang boleh mengusap dengan cara apapun, gini-gini boleh. Boleh. Yang penting mengusap. Nah, cuman di antara ulama mengatakan hendaknya gini. Nah, gini. Nah, kemudian ini di sini agar lebih merata. Ini cara saja, cara. Sama halnya dengan berwudu. Wudu itu kan macam-macam, Pak. Kalau dibilang dari atas, ya, memang itu cara. Cuman cara-cara yang diajarkan ulama memang caranya sempurna dan lebih lebih menyedikitkan di dalam penggunaan air kalau di dalam bab wudu. Karena sifatnya air itu kan menetes ke bawah. Jadi kalau dimulai dari atas sehingga tidak perlu banyak air. Ketimbang kita mulai dari bawah sehingga banyak air. Karena air tak naik dari bawah ke atas. Lazimnya air itu dari atas ke bawah. Nah, di dalam tayamum, karena tayamum itu bukan air, jadi lebihnya kepada mengenyamping gitu. Biasanya orang kemudian gini. Nah, salah dia mau balik lagi kalau memang merasa kurang rata, jadi balik. Bebas. Jadi antaranya untuk wajah. Kemudian mashu wajhi. Kemudian yang keempat, mashu yadaihi bimirfaqaihima. Yang keempat adalah mengusap kedua tangan bimirfaqaihima, dengan kedua siku dari kedua tangan tersebut. Nah, ini memang di dalam mazhab kita terkait dengan pengusapan tangan di dalam tayamum disamakan dengan wudu.
yaitu sampai ke siku. Kalau ditanya kenapa? Karena memang status tayamum itu kan ganti wudu. Di dalam wudu, tayamum itu dari ujung tangan, wudu itu di dalam wudu, pembasuhan tangan itu dari ujung tangan sampai siku. Nah, karena tayamum itu statusnya pengganti wudu, maka di dalam pengusapan tangan pakai debu juga sampai batasnya ini siku. Tapi tidak usah heran, dalam praktik tayamum khususnya terkait dengan pengusapan tangan ada perbedaan pendapat yang tidak ada di dalam wudu. Kenapa? Karena di dalam wudu ketika Allah menjelaskan pembasuhan kedua tangan, Allah jelaskan batas tangan yang harus dibasuh. Ayat wudu kan begini, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka tidak ada ulama yang berbeda di dalam pembasuhan atau di dalam batas pembasuhan tangan di dalam wudu. Tidak ada khilaf. Kalau ada khilaf berarti dia bertentangan dengan ayat. Karena ayat itu sudah jelas. Tapi kenapa kok ulama berbeda di dalam pengusapan tangan di dalam tayamum? Karena ketika Allah menjelaskan anggota tayamum khususnya tangan, Allah tidak menjelaskan batasnya. Wamsahu biujuhikum wa aidikum. Tidak ada ilal marafiknya dalam bab tayamum. Maka dalam hal ini, karena kalimat aidi maknanya tangan, yadun jamaknya, bentuk banyaknya, itu disebut dengan ID. Nah, karena Allah tidak menyebutkan batas, sehingga di antara ulama memaknai tangan sesuai dengan makna tangan. Apa makna tangan? Tangan itu dalam bahasa Arab, bahkan di dalam Al-Quran, memiliki beberapa makna. Ketika Allah berbicara tentang qisas, bagi orang yang mencuri dipotong tangan, kata Allah kan potong tangan, maka tangan dalam mencuri sampai pada pergelangan. Maka orang mencuri itu ketika dipotong tangannya dengan syarat-syaratnya ya, dengan syarat yang dipotong itu pergelangannya, bukan dipotong sini, tidak boleh. Justru kena bayar diah yang motongnya. Jadi ada aturannya tangan. Nah, tangan di dalam bab wudu, jadi tergantung babnya tangan. Tangan kalau dalam bab kisos, curi mencuri, maka yang dimaksud tangan sampai ini. Apa namanya nih? Pergelangan. Kalau tangan di dalam bab wudu sampai di sini. Kalau tangan secara global sampai di bahu. Itu tangan. Nah, karena Allah di dalam tayamum tadi menyampaikan pengusapan daripada tangan, tidak memberikan batas, maka ulama berbeda pendapat. Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, disamakan dengan wudu. Alasannya itu tadi. Kenapa? Karena status tayamum pengganti wudu, sehingga pengusapan tangan sampai di siku. Dalam mazhab Al-Imam Malik, saya sampaikan, sebenarnya tak penting, tapi karena banyak kita lihat video yang beredar, bahkan yang nyampaikannya ustadz-ustadz Indonesia ketika tayamum, bahkan termasuk yang saya ingat, yang saya rekam, termasuk di dalam praktik tayamum yang ditayangkan salah satu di antara televisi nasional. Ketika azan berkumandang kan biasanya ada apa namanya istilahnya, ada videonya kan. Nah, ada yang lagi di masjid, orangnya lagi di pasar, lagi di mana kan. Nah, ada di antaranya ketika Ramadan lalu, kok tidak salah, saya menyaksikan ada tayangan tayamum yang agak beda dengan kita nih. Paham? Nah, ini kan jadi kebingungan nanti, dan ternyata terjawab ketika saya mengisi manasik haji.
Di sini nih, di apa namanya? Di asrama haji. Kemudian saya sampaikan, Ustadz, ternyata ada. Bahkan bukan tayangan sana. Ustadz, mohon maaf, Ustadz yang ngisi kemarin kan bagi-bagi tugas nih, Pak. Nah, cuman tugas saya dijelaskan oleh dia, yang sebenarnya bukan tugas dia. Nah, tugas saya ini kan sebagaimana tayamum di pesawat begini, sebenarnya urus saya. Cuman Ustadz kata ada Ustadz yang kemarin itu, cuman mohon maaf Bu, jangan sebut nama ya, saya gitu kan. Oh iya, cuman begini ya Ustadz, kata dia. Kan? Untuk yang di Pontianak ya udah bingung dah. Dan ternyata ada orang yang nyampaikan itu. Nah, ini bukan salah, yang dia sampaikan tidak salah, karena itu ada pendapat. Yang membuat dia salah itu salah posisi, salah tempat. Dia nyampaikan di Pontianak, bahkan mohon maaf di Indonesia itu mayoritas Syafi'iyah. Yang dipelajari kitab-kitab Syafi'iyah, harusnya kita sampaikan madhabnya Syafi'iyah. Agar apa? Agar yang dia tonton, yang dia lihat, yang dia pelajari selama ini kemudian kuat. Selama ini kita belajar, tahu-tahu lihat gitu, kok situ ya. Nah, apalagi dia tambah yang sahih, yang ini. Oh yang ini tidak sahih, itu lebih parah. Nah, orang bukan hanya bingung tapi bimbang. Nah, itu salah satu di antara. Dan ini ternyata saya dapatkan, bukan cerita orang, saya mengalami ketika manasik haji. Mau tidak mau saya sampaikan. Samalah pada kesempatan ini, kenapa saya sampaikan tadi, karena memang sudah terjadi. Andai kata belum terjadi, tidak ada media-media tadi, saya tidak perlu nyampaikan itu, karena tidak ada pentingnya. Karena pentingnya bagi kita ngusap begini, selesai. Saya sampaikan kenapa? Besok-besok takut-takut terlihat, atau takut-takut ada orang nyampaikan, sehingga tidak membuat apa yang kita pelajari bimbang, dan kita bisa memutuskan, oh itu mazhab Malik. Nah, hanya itu tadi, Malik dibawanya ke Indonesia. Nah, bingung jadinya. Nah, jadi kalau dalam mazhab kita sampai ke siku dikatakan. Adapun caranya, saya sampaikan caranya. Caranya mudah kalau untuk tangan. Nih, kita tekapkan debu, ambil yang kedua kalinya, kemudian kita taruh sini. Abang nih, taruh sini. Kemudian, ini kan berdebu semua nih. Telapak tangan kita kiri kanan berdebu. Kemudian kita ambil sini. Tidak usah gini. Ujung ini bertemu dengan perut telunjuk kiri kita. Belakang ini kita taruh gini. Setelah itu kemudian kita tarik. Sampai di pergelangan agak sedikit kita tekan, agak sedikit kita sampai terus tarik sampai ke siku. Sampai di siku balik. Yang ini kan belum tersentuh. Debu yang terambil kan baru yang ini. Nih, sampai di sini baru balik. Baru kemudian yang ini, karena ketika gini, yang ini kan masih belum kena nih. Yang ini kena. Ya, mengenakan yang ini, nih, jempol yang kiri kena ke sini. Enak. Tak usah gagal, tak perlu gagal, paham? Nah, santai ya. Nah, habis itu gini, sama kiri sama. Itu untuk tangan. Ya, tapi wajar, enggak usah kan Bapak. Saya pun kadang-kadang kalau untuk tayamum ini karena memang jarang praktik. Nah, alhamdulillah kalau dikatakan tidak ada air, kita ini hujan terus. Paham? Nah, jadi memang tidak ada alasan. Kalaupun harus membuat kita tayamum, palingan kalau kita sakit. Kalau kita sakit ya, yang sakit yang sekiranya memang tak boleh kena air. Tapi kalau tidak ada air, sepertinya jarang. Nah, tapi tidak mustahil, ini harus kita pelajari. Walaupun memang dalam prakteknya tidak seperti wudu, karena faktor jarang. Sesuatu yang jarang itu akan membuat kita sulit atau kesulitan di dalam mempraktekkannya. Jadi tidak usah terlalu heran. Rabi, kemudian yang terakhir, yang al-khamis, yang kelima, at-tartib bainal mashatain.
Karena di dalam tayamum sama seperti wudu, ada anggota dan ada urutannya, walaupun urutan pada tayamum tidak sebanyak urutan yang ada di wudu. Kalau wudu kan banyak, muka, tangan, kepala, kaki, sepaling tidak yang wajibnya kan itu. Kalau tayamum dua saja, wajah atau muka, tangan. Nah, wajib tertib, artinya sesuai dengan ayat, panduan ayat menyuruh kita untuk mengusap wajah terlebih dahulu, kemudian baru tangan. Nah, pengusapan yang dimulai dari wajah kemudian tangan, itu namanya tertib. Berarti kalau tak tertib tidak sah. Contohnya orang mulai dari tangan, baru sama dengan wudu. Yang harusnya wajah dulu baru tangan, ada orang model lain, tangan dulu baru, bahkan dimulai dari kaki, habis kaki kepala, habis kepala tangan, habis tangan muka, muka tahu akhir. Tidak sah. Kenapa? Karena ada urutan. Ibadah yang ada urutannya maka wajib tertib. Apa saja? Haji ada urutannya enggak? Ada. Tawaf, sa'i, ukuf. Kalau enggak tertib, enggak sah. Nah, tapi kalau ibadah yang tidak ada urutannya tak wajib tertib, palingan sunnah. Contoh mandi. Wudu kan ada tertibnya. Kalau mandi hadas besar, tidak ada tertibnya. Kenapa? Karena anggota mandi hadas itu seluruh anggota. Jadi tidak dimulai dari mana saja, bebas. Dari kuping kanan naik ke kepala, dimulai dari kaki, bebas. Kenapa? Dia tidak ada tertib. Karena di dalam mandi tidak ada urutan. Dia cuma satu, apa? Seutuhnya, sebadan kalau bahasa kita. Kalau wudu ada tertib, muka, tangan, maka harus. Nah, kebetulan karena tayamum ini adalah ibadah yang ada urutannya, walaupun cuma dua, tapi tetap wajib, yang disebut dengan tertib. Jadi antara pengusapan tertib, harus wajah dulu, kemudian baru tangan. Wa sunanuhu, adapun sunnahnya. Lanjut ke sedikit. Ini tak banyak mikir, cuman sunnah. Ya. Biar minggu depan kita langsung. Wa sunanuhu, adapun sunnah tayamum at-tasmiyah, baca bismillah, sama dengan halnya wudu. Wudu disunahkan baca bismillah. Dan kemarin sudah saya jelaskan di bab wudu bahwa bismillah atau kesunahan bismillah ini tidak harus kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Andai kata kita mengucapkan bismillah sudah dapat kesunahan, tapi yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bismillah dapat kesunahannya, tapi kalau nilainya 50%, kalau kita persenkan, kalau bismillahirrahmanirrahim maka full, sunnahnya full. Sama ya, ini berlaku semua sunnah, semua ibadah perbuatan yang disunnahkan untuk mengucapkan bismillah, maka untuk mendapatkan kesunahannya boleh dengan bismillah saja. Apa yang disunnahkan? Makan. Maka kalau kira-kira makan senampan berempat, kawan kita agak laju, jangan bismillahirrahmanirrahim, jauh tertinggal kita. Cukup bismillah. Bismillah, dapat kesunahannya, dapat. Ya boleh baca bismillahirrahmanirrahim, tapi tangan kawan itu pegang bismillahirrahmanirrahim, baru. Kalau tidak kalah cepat, apalagi bab makan. Ya. Karena Indonesia, kata siapa ngomong, Indonesia ini tak pernah tepat waktu. Nah, yang tepat itu cuma satu saja, waktu berbuka. Kenapa? Karena kaitan dengan makan tadi itu cepat. Semua Indonesia tidak ada yang tepat waktu. Semuanya pesawat delay, ini lambat,
Ini terlambat. Satu ya yang tidak pernah terlambat orang Indonesia, berbuka puasa. Saking dia tidak mau terlambatnya, belum azan dah dipegang telepon tuh. Waktu Allah langsung. Satu ya. Kalau yang lain kita terlambat semua terlambat. Nanti lihatlah praktik apapun kita terlambat semua. Bab itu ya, bab puasa yang tepat waktu, ibadah yang tepat waktu Indonesia cuman berbuka puasa. Sisanya tidak ada ibadah ya. Tasmiyah wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan. Karena memang di dalam tayamum itu anggota yang berbilangan itu cuma tangan saja. Ya kan? Kalau di dalam wudu kan ada kaki. Nah, disunahkan ngusap yang kanan. Tapi kalau dimulai dari kiri, ya ndak apa, tetap sah. Mulai dari kiri baru dari kanan, tetap sah. Karena mendahulukan kanan itu cuma sunnah statusnya. Kemudian wa'ala wajhi, dan sunnah juga memulai pengusapan dari arah atas, sama dengan wudu, sunnah. Kalau dimulai dari bawah, makanya tadi saya katakan di awal, cara saja. Jadi tidak usah terlalu terfokus dengan cara. Tapi cara yang benar yang diajarkan ulama perlu kita terapkan. Karena mereka membuat cara ini tentunya sudah mempertimbangkan dengan segala pertimbangan, termasuk dengan kesempurnaan. Caranya kemudahan. Istibahati nama tadi itu. Wa ala wajhi wa takhfiful ghubar, di antara kesunahan bertayamum itu menipiskan debu. Jadi kalau seandainya kita kebetulan di pasir, di gundukan tanah yang kebetulan banyak debunya, ketika kita tepuk, banyak di tangan. Sunnah, jangan disapukan semua, walaupun boleh. Sunnah untuk ditipiskan. Cara menipiskannya bagaimana? Sebagian orang saya lihat begini, ya, atau gini-gini kan? Bukan. Ulama mengatakan menipiskan debu itu caranya gini. Memangnya tak boleh ya Ustaz gini? Ya boleh. Kan cara. Saya berbicara cara. Kalau cara yang diajarkan ulama di kitab fikih, dia dikatakan begini. Dan begitu yang dicontohkan guru-guru saya. Adapun ada orang punya inisiatif cara begini-gini. Kalau saya memang tidak terlalu efektif begini. Ini bisa jadi hilang debunya. Paham? Karena sifatnya debu itu kan hanya menempel. Tidak perlu kita gini kan. Apalagi sampai begini. Tak perlu. Paham? Cukup kita gini kan. Sehingga mungkin ada tanah atau mungkin ada pasir yang ikut, itu dengan kita tepukkan gini sudah dianggap gugur. Itu diantara kesunahannya. Wal mualah itu menyegerakan. Kalau di situ mungkin di terjemahan diartikan bercepat-cepat biasanya. Saya tak pernah mengartikan cepat-cepat. Mualah itu menyegerakan pengusapan tangan setelah wajah. Jadi artinya habis wajah langsung tangan. Langsung itu disebut mualah. Boleh ke Ustaz, orang habis ngusap wajah ngomong dulu dia. Kebetulan ada kawan, apa buat? Ngomong. Apa tak ada? Ngomong. Habis itu lanjutkan lagi, boleh. Sama dengan wudu kemarin yang kita bahas. Tapi sunnahnya, kawan kita yang nak ngomong tadi itu bilat gini, masih tak paham, ambilkan tanah tadi itu. Lemparan dia. Mualah wa tafriqul asabi' fi darbatin. Kemudian sunnah di dalam mengambil debu untuk tayamum. Ada orang ngambil rapat ini, boleh. Tapi sunnahnya direnggangkan. Agar apa? Agar debu itu masuk ke sini. Debu kan sifatnya ketika terhimpit dia naik kan. Kalau kita gini kan, dia tidak naik. Debu itu dia harus ada angin membuat dia naik. Kalau kita gini kan, yang berdebu itu yang sekitarnya saja. Bisa jadi tak nempel. Tapi kalau kita gini kan, renggangkan, dia masuk dari renggangan, kemudian naik. Makanya disunnahkan untuk tafrik. Kemudian wanazul khatim, dan sunnah melepas cincin.
Sunnah melepas cincin. Ingat, ada kelanjutannya tuh. Wa yajibu naz'ul khatim fi tsaniyah. Sunnah melepas cincin di saat menepuk debu itu pada tepukan yang pertama, yang untuk wajah. Nih, saya punya cincin kebetulan. Saya kan di dalam tayamum kan 2 kali tekapan. Satu tekapan nanti debunya untuk wajah, satu tekapan debunya untuk tangan kan. Saya tekapan pertama, maka sunnah melepas ini. Tak saya lepas pun tak apa. Ke wajah. Tapi ketika saya menepuk yang kedua, yang tepukan kedua itu untuk tangan, maka status cincin ini wajib saya lepas. Kenapa? Karena cincin ini berada di anggota tayamum yang kedua, yaitu tangan. Kalau tak saya lepas, maka debu tidak masuk, karena debu beda dengan air. Kalau air dia ngalir di bawah ini, kalau debu tidak masuk dia di bawah cincin. Maka karena penepukan yang kedua untuk tangan, dan tangan tidak sempurna pengusapannya kalau ada cincin, maka status melepaskan cincin pada pukulan atau pada tepukan yang kedua hukumnya wajib. Paham ya? Kemudian apa lagi? Wa min sunanihi, juga di antara sunnah-sunnahnya tayamum, imrarul yadi 'alal udwi. Imrar. Jadi sering-sering gini tak apa. Yang kita anggap kurang latihan, paham? Tak apa, imrar. Menjalankan. Mengulanglah imrar. Kemudian wa mashul udwi, mengusap al-adudi, mengusap adud. Di dalam tayamum sama dengan wudu. Kan yang wajib sampai di siku, tapi sunnah agak dipanjangkan nih. Naikkan ke awal pergelangan. Apa namanya? Bahasa Arabnya ini adud. Apa bahasa Indonesia? Ini sendi, siku. Kita sebut sendi. Ini nih. Guru bahasa Indonesia. Ada di sini. Ini nih. Ini nih. Ini nih. Ada paling aman lengan atas, Mang. Lengan atas, lengan bawah, ya. Itu dah bahasa dah tak ada, paling nyaman itu. Bahasa Arab tuh beda. Bahasa Arab nih tangan ya, letih kita ngapalnya. Ini basmah. Ini basmah nih. Kalau kita buat cap jempolnya namanya basmah. Ujungnya unmulah. Ujungnya. Ini perbijinya asabi. Perbijinya lagi. Ini khinsir, ini binsir, ini wusta, ini sababah, ini ibham. Ini bo. Ini kurso. Ini arusku, ini kurso. Ini mipsal, ini sak, lengan, apa namanya bahasa kita? Zira. Maka orang bilang haste dulu kan, zira. Nah ini mirfak, apa namanya? Ya, mirfakin. Ini namanya abud. Ini katif. Itu bahasa Arab. Ini kaf. Ini harful kaf. Belum selesai tadi itu, paham? Jadi aneh, ada orang bisa bahasa Arab 30 hari. Saya bingung, pengen belajar. Dijamin bisa bahasa Arab 30 hari. Ya, bahasa Arab zahaba Muhammad ilal madrasah, Muhammad ke madrasah. Itu sih tidak usah 30 hari. Saya 3 jam. Bisa. Asal bayar ya. Masuk pendaftaran 340.000. 3 jam bisa bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Itu tadi. Akala Muhammad al-khubza. Muhammad makan roti. Hafalkan.
Itu namanya udhu. Nah, sunnah dalam tayamum nih, jangan hanya sampai siku, karena memang kewajiban kita sampai siku, tapi agak dilebihkan. Makanya tadi saya contohkan di pergelangan, sunnah. Itu namanya wa mashul abud wa adamut tikrar, dan jangan diulang-ulang. Kalau memang gini, nanti balik, Kalau kita nak imrarnya imrar gini, jalankan, Tapi kalau kayaknya kurang pas, ambil kali, jangan. Ada tikrar. Sama di dalam wudhu pun tidak boleh kita ulang-ulang, kecuali memang kalau kita yakin ada yang tak kena, ya, ada wajib memang. Kalau kita merasa apa pula sampai 2-3 kali, 5 kali, 6 kali kau basuh muka, rasa kurang puas, itu beda. Rasa kurang puas itu bisa jadi dia karena nyaman, sejuk, ya kan? Tak boleh, makruh hukumnya. Makruh hukumnya, karena dianggap israf, berlebih-lebihan. Tapi kalau ada orang membasuh berkali-kali, pas sana lihat ada yang tak kena, memang wajib. Walaupun lebih dari 3 kali, memang harus wajib dia usap. Kalau karena tadi itu tak puas, ya lain. Kalau nak puas, nyelam. Bukan wudu. Wal istiqbal, kemudian sunnah untuk menghadap kiblat jika memungkinkan, bahkan dalam seluruh praktik ibadah, termasuk wudu, termasuk yang sunnah-sunnah, ya, baca Quran, bahkan termasuk taklim ini sunnah menghadap kiblat. Sunnah. Wa syahadatan ba'dahu, kemudian membaca 2 syahadat setelahnya. Yang dimaksud 2 syahadat itu doa setelah wudu. Paham? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah, baru kita baca doa biasanya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Sama persis bacaannya dengan kesunahan setelah wudu, walaupun itu adalah tayamum. Itu salah satu bukti juga. Karena apa? Karena memang tayamum di sini pengganti daripada wudu, sehingga kesunahan daripada doa dalam setelah wudu juga berlaku untuk setelah tayamum. Kemudian wa man lam yajid ma'an wala turaban, siapa orang yang tak menemukan air, tidak menemukan debu, tak dapat air, tak dapat debu, apa yang harus dia lakukan? Shallal farda wahdah, maka hendaknya dia tetap salat fardu. Salat fardu, ya, kalau salat sunnah haram. Ada orang tak ada air, sementara dia berhadas, tak ada air, kemudian nak bertayamum, tak nemu debu. Kalau tak ada air, nemu tayamum pengganti air, selesai, aman. Sekarang air tak ada, debu tak ada, masalah nanti tak usah dipikirkan. Memangnya di mana Ustaz tak ada air, tak ada debu? Tak tahu. Pokoknya andai kata ada, dia mungkin terjebak dalam tong ke apa, dalam kaca ruangan, andai katalah tak ada air, tak ada debu, terus bagaimana? Shallal fardha, salat tanpa ada taharah. Tapi pertama, salatnya cuma salat fardu. Kalau dia salat sunnah, haram hukumnya. Salatnya cuma salat fardu, dan salat fardunya wahdah, tak boleh berimam. Kenapa? Salat ini darurat. Walaupun ramai 5-6 orang dapat, tak ada air, tak ada, macam mana boleh salat? Ya sudah, salat sendiri-sendiri. Shallal farda wahdah, dan terakhir wa'ada, wajib mengqadha. Kalau di sini bahasanya wa'ada, wajib ngulang. Andai kata kita berada di suatu tempat yang kemudian tak ada air, tak ada debu, kemudian macam mana? Ya sudah, salat saja. Allahu Akbar. Tak ada wudu, tak ada apa? Tak apa. Salat fardu, paham. Kemudian di antara ulama menganjurkan hendaknya membaca bacaan wajib saja. Apa bacaan wajib? Ya Fatihah, tidak usah baca sabbihi sabah, paham? Karena ini darurat. Baca yang wajib-wajib saja. Habis itu kemudian nanti empastah keluar dari kurungan tersebut, atau mungkin dia baru nemukan air, baru dia ngulangi kembali.
Ustaz, kan bagi orang yang tak nemu air, tak nemu debu, kemudian tetap diwajibkan sholat dan juga tetap diwajibkan mengulang. Paham? Kalau saya milih tak sholat, kan percuma juga saya sholat, harus ngulang lagi. Kalau saya milih nanti lah, andai kata ketemu air bawa saya sholat, tinggal dihitung ya berapa hari aku ni. Faham? Andai kata 2 hari dia, faham? InsyaAllah hari ketiga ada jemputan. Faham? Karena dah WA dah kawan. Faham? Aku lagi OTW, berarti kan dekat. Andai kata ni contohnya. Bagaimana andai kata saya putuskan dah nanti lah, daripada sekarang pun saya lakukan salat tanpa uduk, toh pada akhirnya juga mengqadha. Bagus nanti lah sekalian. Banyak di antara kita berpikiran demikian. Kenapa? Kita anggap salat ini mubazir. Percuma gak saya lakukan, toh hendak menutupi kewajiban. Bagus nanti ya sekalian. Tapi kata ulama ada bedanya. Orang yang kemudian memang dah tak ada air, tak ada wuduk, dan memang dituntut dalam syariat dia melaksanakan salat walaupun tanpa wuduk, salat tersebut dinamakan salat li hurmatil waqti. Bahasanya salat untuk menghormati waktu. Salat menghormati waktu saja, agar tidak berlalu waktu salat tanpa dia mengerjakan salat. Tetap pada akhirnya wajib diqadha. Paham? Nah, kata ulama ada orang yang melakukan itu, yaitu salat menghormati waktu walaupun pada akhirnya wajib diqadha, andai kata dia pendek umur, belum sempat diqadhanya barang tu, dia dah meninggal, maka dia tercatat orang yang tak meninggalkan salat. Kenapa? Karena kondisi pada saat itu itulah yang semampu dia mengerjakan. Tapi orang yang tadi mengatakan Allah mubazir juga, nanti lah pas keluar baru aku qadha, andai kata tak sampai umurnya, tak sempat dia mengqadha, dia tercatat sebagai orang yang meninggalkan salat. Itu ya bedanya. Jadi bukan tanpa hikmah. Kalau kita bahasakan Allah mubazir, nanti lah, itu hikmahnya itu. Allah subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Selesai sudah. Nanti aqallul haid. Ini bab haid. Ini bukan bab kita sebenarnya. Tapi memang kena urutannya seperti itu. InsyaAllah nanti akan kita kaji. Mohon maaf agak makan waktu, karena memang ana berharap menyelesaikan bahasan tadi itu. Jadi sehingga nanti biar, karena udah lama juga fikih ini tak dikaji, ini lama. Sampai lupa saya tanda ini mana. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau pun ada kekurangan atau yang tidak difahami nanti bisa ditanyakan. Baik, kita tutup dulu majelis kita, baca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.